Bulan ini kita akan masuk dalam satu seri khotbah yang spesial. Judulnya adalah kelegaan bagi jiwamu. Ya, jadi kita akan bicara tentang masalah di dalam jiwa dan bagaimana kita bisa dipulihkan sehingga kita bisa mengalami kelegaan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita itu lengkap. Roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kalau rohnya yang bermasalah, rohnya yang butuh dipulihkan. Kalau tubuhnya yang bermasalah, tubuhnya butuh disembuhkan. Demikian pula sekarang yang akan kita bicarakan jiwa. Kalau jiwa kita punya masalah, jiwa kita juga butuh untuk dipulihkan. Itu khususnya hari-hari ini. Banyak orang punya masalah dalam jiwanya. Yang di zaman kita sekarang disebut sebagai mental health issue. Atau masalah kesehatan jiwa. Ya, banyak orang sadar terhadap hal-hal yang terjadi di dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita sakit, kita segera sadar, kita pergi ke dokter, kita minum obat, harus dirawat ini dan itu supaya sembuh. Tapi berapa banyak orang yang sadar bahwa jiwanya bermasalah dan butuh untuk dirawat, butuh untuk dilayani, dan butuh untuk dipulihkan. Doa saya melalui firman Tuhan ini, Roh Kudus akan bekerja menjamah jiwa kita dan menyembuhkan kita sepenuhnya. Oke? Nah, kenapa ada banyak orang yang jiwanya bermasalah tapi tidak mengalami pemulihan? Yang pertama, karena tidak sadar bahwa jiwanya bermasalah. Gak sadar ada masalah di dalam jiwanya sehingga gak sadar bahwa dia butuh untuk dipulihkan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, masalah pada jiwa seringkali sampai sekarang dalam masyarakat kita dianggap sebagai sesuatu yang tabu, aib untuk diceritakan. Ya, sehingga rasanya nanti ini sesuatu yang harus disembunyikan. Karena kita takut opini orang lain terhadap kita. Pandangan orang lain terhadap kita. Padahal sesungguhnya kalau mau jujur, hampir semua orang, banyak sekali orang punya masalah di dalam jiwanya. Masalah kesehatan jiwanya. Banyak orang yang bergumul dan punya masalah di situ. Siapa saja, orang miskin, orang kaya, sama semuanya punya masalah dalam jiwanya. Oke, orang yang bukan siapa-siapa atau orang terkenal, selebritis terkenal, punya masalah dalam kesehatan jiwanya yang perlu untuk disembuhkan. Pengusaha, pejabat, termasuk pendeta sekalipun, Anda harus ngerti. Ya, banyak yang bergumul dengan masalah di dalam jiwanya, masalah kesehatan jiwanya. Apalagi di zaman pandemi 2 tahun yang terakhir kemarin. Ada berapa banyak orang yang dicekam dengan ketakutan yang luar biasa terhadap yang namanya virus corona. Dan gak wajar lagi, bukan takut biasa ya, ketakutannya gak wajar lagi. Ada berapa banyak orang yang begitu khawatir dengan kondisi keuangannya. Dengan keadaan finansialnya, akan masa depannya. Gelisah terus, stres terus, bayang-bayangnya negatif terus. Ada berapa banyak orang yang sudah kayak gak tahan, gelisah luar biasa. Karena kemarin di lockdown, ya, makanya sekarang pada balas dendam semua. Jadi traveling balas dendam semua, saudaraku bebas gitu. Tapi banyak orang yang merasa terpenjara di dalam hidupnya. Banyak orang yang merasa lelah di dalam jiwanya karena tuntutan pekerjaan. Karena pressure di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya. Karena berbagai macam penyebab. Sehingga akhirnya banyak orang punya masalah dan perlu untuk dipulihkan dalam jiwanya. Demikian pula di dalam Alkitab, sebenarnya kalau kita teliti satu persatu, kita akan menemukan tokoh-tokoh besar sekalipun punya masalah di dalam jiwanya dan perlu untuk dipulihkan. Contoh, Abraham, bapak orang percaya.
Dia juga bergumul dengan masalah dalam jiwanya. Dengan ketakutan yang luar biasa sampai dia nggak mau mengakui Sarah sebagai istrinya. Disuruh ngomong pokok kamu adik aja. Coba saudara renungkan, kenapa? Karena dicekam dengan ketakutan yang nggak wajar lagi. Musa ini bermasalah dengan emosinya. Padahal dia adalah pribadi yang dikatakan paling lemah lembut. Tapi coba Anda bayangkan, Musa lepas kendali saking jengkelnya sama orang Israel yang bawelnya luar biasa. Sehingga suatu saat Tuhan suruh Musa untuk memerintahkan supaya air keluar dari batu karang. Tapi bukannya dia berkata-kata, malah Musa memukulkan tongkatnya. Dan karena itu gara-gara masalah lepas kendali, lepas emosi, lepas meledak amarahnya tidak terkendali. Akhirnya Musa kehilangan kesempatan untuk masuk tanah perjanjian. Cuma ngelihat dari jauh saja. Kenapa? Karena masalah jiwanya ini butuh untuk dipulihkan tapi belum dipulihkan. Coba renungkan. Nabi besar sekelas Elia. Ternyata juga butuh. Ternyata juga bergumul dalam masalah jiwanya. Sampai-sampai dia merasa begitu lelah sekali secara emosinya. Bahkan dia berkata, lebih baik aku mati saja. Coba Anda renungkan, seorang hamba Tuhan besar, nabi yang sangat diurapi, tapi maunya mati saja. Kenapa? Karena ini berurusan dengan jiwa. Dia nggak sakit secara tubuhnya, secara rohnya penuh dengan urapan, tapi secara jiwanya lagi lelah. Secara emosionalnya terkuras. Sampai dia merasa habis-habisan, dia merasa mau mati saja. Jadi kita harus ngerti, manusia itu tidak terelakkan. Pokok ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Tiga-tiganya butuh untuk dipulihkan, butuh dalam keadaan yang baik, butuh dalam keadaan yang sehat. Nah, kalau jiwa kita bermasalah, kita harus belajar untuk mengerti. Dan hari ini saya percaya Anda akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan berita baiknya, Tuhan Yesus datang dan dia siap untuk memulihkan kita. Oke, kita baca dulu Lukas 5 ayat 30 sampai 32. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saya senang sekali karena Yesus sendiri yang ngomong, aku datang sebagai tabib. Tabib itu di zaman kita sekarang mungkin kita lebih kenal dengan istilah dokter. Ya. Dan dia datang untuk mengobati yang sakit, bukan yang sehat. Jadi walaupun di sana, di luar sana, orang mungkin berpikir kalau Anda punya masalah dengan jiwa itu sesuatu yang memalukan. Tapi Yesus justru ngomong, aku datang buat orang yang sakit, buat orang yang punya masalah, supaya mereka bisa disembuhkan, supaya mereka bisa mengalami pemulihan. Karena itu hari ini saya ajak buka hatimu, buka jiwamu, biarkan Yesus masuk, undang dia untuk masuk, sehingga jiwa saudara bisa dipulihkan. Dia tabib yang hebat. Dia bisa sembuhkan roh saudara, dia bisa sembuhkan tubuh saudara, dia juga bisa sembuhkan jiwa Anda. Ayo kita baca Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Ditulis begini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Coba Anda renungkan, ini bicara tentang orang yang patah hati dan yang remuk jiwanya. Kenapa? Karena pressure-nya kuat sekali, tekanan hidupnya banyak sekali. Masalah-masalahnya luar biasa, sampai remuk. Remuk itu keadaannya hancur, berkeping-keping. Berapa banyak orang yang dalam jiwanya keadaannya hancur luar biasa. Berapa banyak orang yang pernikahannya hancur, berapa banyak orang yang pekerjaannya
keuangannya, masa depannya hancur. Berapa banyak orang yang jiwanya hancur. Hari ini tangkap rema firman Tuhan. Yesus mau membalut saudara. Yesus mau menyembuhkan saudara. Yesus mau memulihkan saudara. Jiwamu yang remuk dipulihkan. Jadi kalau Anda mau datang di ruang kesembuhannya tabib Yesus, dia siap untuk memulihkan saudara. Oke? Pertanyaannya sekarang, cara masuk ke ruang kesembuhannya Tuhan Yesus untuk dipulihkan. Cara masuk ke healing room-nya Tuhan Yesus, karena dia tabib, Anda bisa datang masuk ke ruang kesembuhannya dan mengalami pemulihan. Kalau Anda mau dipulihkan jiwa saudara, gimana caranya? Nomor 1, sadari dan jujur mengakui kondisi jiwa saudara ada masalah dan butuh untuk dipulihkan. Yang jadi masalah penyebab banyak orang gak bisa mengalami pemulihan karena gak sadar ada yang salah dan perlu dipulihkan di dalam jiwanya. Dan seringkali kalau kita gak sadar gitu, tapi memang ada yang perlu dipulihkan, ada masalah, akhirnya kita yang nyalain orang lain terus. Ya, kita yang berpikir orang lain yang bermasalah, orang yang salah, sama siapa saja bermasalah. Itu ciri-ciri ada sesuatu yang salah dan kita perlu untuk dipulihkan jiwa kita. Ibaratnya kayak jari. Kalau jari sudah terluka, belum sembuh, pegang apa saja sakit. Saat kita ngerasa itu sama pegang apa saja sakit. Masalahnya belum tentu bendanya yang bermasalah. Kalau itu jarum Anda pegang sakit ya memang itu jarum. Tapi kalau itu benda-benda biasa Anda pegang Anda sakit, bisa jadi memang jarinya yang sedang sakit perlu untuk diobati. Demikian pula dengan jiwa kita. Kalau kita berurusan sama orang yang susah terus kemudian ada masalah ya memang wajar. Tapi kalau kita sama si A masalah, si B masalah, si C masalah, ini kecewa, ini marah, kita banyak hal yang terjadi. Coba saudara pause sebentar dan mari kita evaluasi, kita buka hati. Jangan-jangan ada sesuatu dalam jiwa kita yang kita tidak sadari tapi perlu untuk dipulihkan. Dan doa saya hari ini Roh Kudus yang menolong kita semua untuk melihat area-area tertentu dalam hidup kita yang butuh untuk dipulihkan. Karena kalau mau jujur pasti setiap orang punya masalah dalam jiwanya yang perlu untuk dipulihkan. Orang gak bisa dipulihkan kenapa? Karena belum sadar, itu yang pertama. Yang kedua karena sadar tapi tidak mau mengakui. Saudara harus ngerti, ada orang-orang itu sebenarnya ngerti dia sakit hati. Dia kecewa. Tapi dia gak mau mengakui. Ya, mungkin karena merasa nanti kalau dianggap gak rohani. Atau apa, pandangan orang lain. Jadi mereka akan berkata, gak apa-apa kok, aku gak apa-apa kok, aku kuat kok, aku baik-baik saja. Aku gak kecewa, aku gak sakit hati. Tapi sebenarnya dalam hatinya sakit sekali, pahit sekali. Ada gak yang seperti itu? Banyak. Bukan cuma ada, tapi banyak. Ya, punya masalah dalam jiwanya, tapi tidak mau mengakui. Nah, padahal untuk kita mengalami pemulihan, Anda harus sadar langkah pertamanya kita mengaku. Barang siapa mengaku maka ia akan dipulihkan. Jadi pengakuan, keterbukaan itu adalah jalan masuk bagi Roh Kudus. Memulihkan jiwa kita. Ada sebagian orang gak mau mengakui karena nanti dianggap ngomong negatif. Ya, Anda harus bisa membedakan antara iman dengan lari dari kenyataan. Menghindari kenyataan. Suatu kali seorang hamba Tuhan yang diurapi dengan kuasa kesembuhan ilahi sedang melayani seorang wanita yang sakit. Dan oleh pernyataan Roh Kudus hamba Tuhan ini tahu bahwa wanita itu sakit tumor, sakit kanker. Ya, terus kemudian dia ngomong, ada tumor ya, ada kanker ya dalam tubuhmu. Wanita itu ngomong, oh enggak, aku sehat kok, aku enggak ada apa-apa kok. Ya, tapi hamba Tuhan berkata, aku tahu itu ada kanker, ada tumor di tubuhmu.
Wanita ini malah berkata, loh kamu hamba Tuhan kok ngomong negatif sih? Kan kita ini diajarkan untuk selalu deklarasi profetik, kita ngomong kita sehat, kita sembuh. Saudara harus bisa membedakan antara iman dan menghindari masalah. Kadang-kadang orang gak bisa membedakan. Ya, yang namanya iman tuh bukan kita lari dari kenyataan, menghindari masalah, gak mengakui keadaan. Iman tuh nggak ngerti. Keadaannya sedang ada masalah, tubuhnya sedang sakit. Tapi kita percaya kuasa Tuhan lebih besar. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oke. Jadi sama halnya juga dengan masalah dengan jiwa. Kita mengakui jiwa kita ada masalah, tapi kita percaya Tuhan sanggup jamah. Tuhan sanggup sembuhkan. Baru setelah perempuan ini mengakui dia memang ada tumor kanker dalam tubuhnya, tapi dia percaya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan. Saat itu kuasa Tuhan bekerja dan kesembuhan sepenuhnya terjadi. Ada yang sakit, terima kesembuhan saudara. Tubuh saudara ada sakit, sekarang terima kesembuhan saudara. Yang di jiwanya ada sakit, sekarang saat ini juga kasih Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memulihkan saudara. Oke, jadi mari kita buka hati dan berani jujur, berani ngomong. Jangan sampai kita ini termakan dengan tipu daya sosial media. Alasan sebagian orang gak mau jujur, mengakui keadaannya karena kalau kita ngelihat di sosial media seolah-olah kehidupan mereka begitu perfect, begitu sempurna, begitu indah. Pasangan yang serasi, keluarganya luar biasa ideal banget, kayaknya gak ada masalah. Anda harus sadar sosial media itu dibuat untuk image. Oke, untuk membangun image. Jadi kalau saudara melihat sosial media bukan sebagai image tapi sebagai realita, Anda akan salah mengambil kesimpulan. Karena saya tahu banget orang-orang yang di sosial media yang kayaknya wah sempurna banget, cantik banget, harmonis banget pernikahannya, hebat banget kemampuannya. Saya mau ngomong sama saudara, sama saja dengan Anda yang sedang bergumul di dalam pernikahan. Sama saja dengan saudara yang punya masalah dalam keuangan. Mereka yang sedang bergumul dengan kekecewaan, sakit hati, sama saja. Jadi jangan termakan dengan hal seperti itu. Sekalipun yang ditampilkan image-nya sempurna, tapi kebanyakan mayoritas semua kita punya masalah dalam jiwa yang butuh untuk dipulihkan. Dan kalau hari ini Anda mau membuka hati, mengakui itu di hadapan Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan datang, menjamah dan menyembuhkan, memulihkan hati saudara yang hancur, dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ini yang dia lakukan oleh Daud sehingga dia bisa mengalami pemulihan. Dia buka hatinya, dia jujur di hadapan Tuhan. Mazmur 55 ayat 3-5. Daud ngomong begini loh, ini Daud ya. Padahal dia diurapi Tuhan, dia gak jaim, gak jaga image, gak kayaknya menampilkan semua serba sempurna, serba perfect. Kelas kita belum seperti Daud ya. Tapi seringkali kita berusaha menampilkan kayaknya baik semuanya. Mari kita lihat bagaimana dengan Daud. Dia ngomong begini, perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Dia ngakui jiwanya cemas. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku. Dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Ayat 5 perhatikan pengakuan Daud. Hatiku gelisah, kengeringan maut telah menimpa aku. Aku dirundung dengan takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Coba Anda renungkan. Dia gak berlagak bahwa aku gak kenal takut. Aku penuh dengan keberanian. No. Dia jujur, dia ngomong aku gelisah, aku takut. Aku khawatir. Tapi dia tuangkan semuanya di hadapan Tuhan. Dia buka hatinya, jiwanya dia curahkan sama Tuhan. Dan sementara dia connect sama Tuhan, dia buka dirinya. Di situ Tuhan bekerja, di situ Tuhan menjamah di situ. Di situ pemulihan terjadi, kekuatan baru diberikan. Dan Daud terima yang namanya anugerah dari Tuhan.
Saya berdoa Anda juga terima anugerah sehingga jiwamu bisa dipulihkan. Saya belajar untuk dealing dengan masalah-masalah di dalam jiwa saya. Salah satunya adalah saya ini belajar membuka hati dan mengakui pada istri saya bahwa salah satu masalah yang jadi pergumulan dalam jiwa saya adalah urusan kesombongan. Ya, saya tuh punya tendensi suka melebih-lebihkan sesuatu, suka memegahkan diri, ya, dan suka pujian manusia. Dulu kalau saya ditegur, wah saya bisa marah, tersinggung. Kenapa? Karena saya tidak mau mengakui saya sombong. Saya tidak suka mengakui saya sombong karena sombong gak rohani. Masa hamba Tuhan sombong? Sampai saya ngerti kebenaran kalau saya mau dipulihkan jiwa saya harus belajar membuka diri. Saya mulai buka diri, saya mulai buka hati dan izinkan istri saya ngomong sama saya. Hal-hal tertentu dia ngomong sama saya sengaja membuka diri, ngasih kesempatan dia ngomong sama saya. Dan di situ saya belajar benar-benar kuasa di dalam keterbukaan. Kuasa di dalam pengakuan. Di situ Roh Kudus bekerja. Melalui istri saya, Roh Kudus mulai bicara. Dan satu persatu saya mulai bisa berurusan dengan diri saya sendiri. Yang tadinya sukanya melebih-lebihkan. Sekarang saya belajar ngomong ya apa adanya aja. Yang tadinya sukanya kayak memegahkan diri. Kalau cerita kayaknya yang wah hebat saya. Sekarang saya belajar kalau saya cerita dalam semua kesaksian, biarlah yang dimegahkan hanya nama Yesus. Biarlah yang dipermuliakan hanya nama Yesus. Kalau dulu saya menikmati puji-pujian manusia, sekarang saya belajar ngejar hanya pujian dari Tuhan saja. Dan sementara saya membuka diri saya itu dari waktu ke waktu, yang namanya roh kesombongan itu mulai dikikis. Yang namanya kesombongan itu mulai dipotong satu persatu. Saya bukan ngomong bahwa saya sudah berhasil total ya, tetapi saya bisa merasakan perbedaannya yang nyata antara sebelum dan sesudah membuka diri. Dari situ Tuhan bekerja dan dari situ jiwa saya dipulihkan. Kita masing-masing punya masalah tertentu di dalam jiwa kita. Mungkin Anda bukan bermasalah dalam kesombongan, tapi mungkin masalah saudara justru minder, rendah diri. Atau mungkin masalah saudara ada ketakutan, kekhawatiran. Atau mungkin masalah saudara ada kepahitan, sakit hati. Atau mungkin masalah saudara adalah kekhawatiran, stres, depresi yang berat. Mari belajar mengakui jujur di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjamah dan memulihkan saudara. Terbuka, jujur di hadapan Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa dipulihkan, yang kedua, perlu kita memiliki kemauan untuk pulih. Masih ingatkah kisah tentang Bartimius yang buta yang memanggil-manggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sampai akhirnya Yesus panggil dia. Dan Yesus ngomong gini, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu. Kayaknya pertanyaan Yesus ini membingungkan. Gak perlu dipertanyakan, wong dia buta ya tentunya dia mau disembuhkan. Tapi Yesus tetap bertanya, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu. Baru setelah Bartimius ngomong, Tuhan sembuhkan aku. Maka Tuhan sembuhkan. Kenapa? Karena Tuhan mau ngelihat seberapa tekadnya untuk disembuhkan. Seberapa kemauannya untuk disembuhkan. Ada orang-orang yang punya masalah tapi belum punya tekad untuk disembuhkan. Belum punya kemauan untuk disembuhkan. Belum punya kesiapan untuk disembuhkan. Berapa banyak orang punya masalah dalam jiwanya. Masalah emosinya. Masalah marah-marah. Tapi dia belum siap dipulihkan marah-marahnya. Dia malah sebagian orang menikmati marah-marahnya. Ya kalau gitu ya belum bisa dipulihkan. Jadi Tuhan tunggu kesiapan kita. Sebagian orang punya masalah dalam jiwa, selalu mengasihani diri sendiri. Ya, tapi belum mau dipulihkan, belum siap. Malah menikmati mengasihani diri sendiri.
betapa menderitanya, malah dinikmati. Terus dengerin lagu-lagu yang sedih, terus cerita-cerita yang sedih. Kenapa? Kayaknya tanpa sadar dia menikmati kesedihannya itu. Belum siap dipulihkan. Sebelum Anda siap dipulihkan, gak ada yang bisa memulihkan saudara. Jadi kalau saudara mau jiwamu dipulihkan, hari ini buka hati dan tunjukkan kesiapan Anda. Tunjukkan dan katakan, Tuhan, aku perlu Engkau pulihkan. Aku butuh Tuhan pulihkan. Oke, itu yang dialami dan dilakukan oleh Yabes. Yabes itu waktu dia sejak lahir dikasih nama Yabes, artinya pesakitan. Sejak kecil mungkin dia sering dibully, dia minder, dia rendah diri, dia mengalami masalah jiwa dan emosional yang banyak sekali. Dia bergumul. Tapi yang luar biasa, Yabes ini punya satu doa kepada Tuhan yang menunjukkan kemauannya, tekadnya untuk Tuhan ubah hidupnya, ubah keadaannya. Dalam keadaannya yang serba terbatas, doanya Yabes sama Tuhan, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Tuhan perluas keadaanku. Tuhan tolong aku. Karena seruannya itu, Tuhan bisa melihat orang ini mau disembuhkan. Orang ini bisa untuk disembuhkan. Orang ini bisa untuk dipulihkan. Karena itu Tuhan bekerja, pemulihan terjadi. Keadaan berubah total. Doa saya, mujizat pemulihan juga terjadi dalam hidup saudara. Tapi hari ini buka hatimu dan Anda nyatakan doa sama Tuhan. Berseru supaya Tuhan memulihkan jiwa saudara. Oke. Ada seorang hamba Tuhan namanya John Austin. Dia itu suatu saat punya masalah bergumul dengan ketakutan untuk terbang dengan pesawat. Padahal dia ini dipanggil untuk pelayanan di berbagai kota, di berbagai bangsa, di berbagai negara. Tuhan pakai dia luar biasa. Tapi takut naik pesawat. Coba Anda bayangin gimana? Itu masalah kan secara jiwa. Oke. Awalnya dia berusaha, pokok pergi pelayanan ke kota yang masih bisa dijangkau dengan mobil, dia naik mobil. Tapi kan gak semua tempat seperti itu, dia harus tetap naik pesawat. Dan itu satu persimpangan buat dia. Kalau dia tidak mau benar-benar bertekad menyelesaikan urusan ketakutannya ini. Sampai di titik tertentu dia akan angkat tangan, karena dia ketakutan naik pesawat terbang. Dia akan melepaskan pelayanannya, akhirnya kehilangan panggilan dan rencana Tuhan yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupannya. Tapi puji Tuhan yang dia lakukan sebaliknya. Puji Tuhan walaupun dia mengalami ketakutan, tapi dia berseru, Tuhan tolong aku. Hancurkan ketakutan ini. Hancurkan ketakutan, berikan aku terobosan dalam hatiku, terobosan dalam jiwaku. Dia berdoa, dia lawan, dia terbang naik pesawat walaupun takut, dia lawan roh ketakutan itu, dia lawan semua, dia berseru, dia berdoa sama Tuhan sampai di titik tertentu Roh Kudus bekerja. Terobosan dalam rohnya terjadi, jiwanya disembuhkan, ketakutan itu rontok dan dia sekarang merdeka, dia melayani Tuhan dengan bebas, dengan penuh sukacita, naik pesawat terbang, jadi berkat bagi ribuan bahkan jutaan orang, nama Tuhan dipermuliakan. Artinya kemerdekaan dalam jiwa kita bisa jadi alat yang dipakai Tuhan sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Oke, buka hatimu supaya jiwamu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau engkau mau jiwamu dipulihkan, belajar serahkan diri sepenuhnya, surrender sama Tuhan untuk Tuhan bekerja dan memulihkan Anda. Kenapa? Karena Tuhan itu tabib. Ibaratnya kalau saudara pergi ke dokter, ya. Tapi saudara nggak surrender, Anda nggak mau kooperatif dengan dokternya. Dokternya mau periksa, Anda ngomong, jangan, nggak mau. Dokternya mau suntik, Anda ngomong, no, nggak mau. Anda nggak kooperatif, Anda nggak bisa diobati, nggak bisa disembuhkan. Demikian halnya jiwa kita sama Tuhan.
Untuk Tuhan memulihkan jiwa kita, belajar surrender. Belajar berserah sama Tuhan. Ketika engkau berserah, engkau buka hidupmu. Tuhan yang akan datang. Tangan kasih-Nya menjamah jiwamu. Jiwa yang remuk akan disembuhkan dan dipulihkan. Hati yang sudah lesu akan disegarkan dan diberikan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Ayo kita baca Mazmur 147 ayatnya yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Coba Anda renungkan ini. Dibalut lukanya, orang kalau lagi sakit dibalut lukanya. Rasanya tambah sakit, tapi butuh surrender. Supaya bisa dibalut dan disembuhkan. Belajar kooperatif sama Tuhan. Surrender. Satu ayat yang terakhir ya. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Anda yang punya masalah dalam jiwa, penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, belajar. Surrender. Berserah. Firman Tuhan ngomong serahkan kekhawatiranmu. Kekhawatiran itu jangan disimpan sendiri. Serahkan. Ketakutanmu serahkan. Kekecewaanmu serahkan sama Tuhan. Depresimu, stresmu, frustrasimu. Serahkan semuanya sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan memelihara. Tuhan yang akan menguatkan. Tuhan yang akan menyembuhkan. Tuhan yang akan menyegarkan. Tuhan yang akan memulihkan. Oke? Belajar surrender. Berserah sama Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Pak Obadja. Kita semua ingat sama kesaksian Pak Obadja. Bagaimana karena dia bermasalah dengan rambutnya yang rontok terus. Justru karena itu dia buka hati. Dia percaya sama Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ rohnya diselamatkan. Bukan hanya rohnya. Tapi tubuhnya mengalami kesembuhan. Masalah rambutnya disembuhkan. Tapi tahukah saudara, walaupun rohnya sudah diselamatkan, tubuhnya sudah disembuhkan. Tapi jiwanya, gara-gara masalah rambut rontok itu selama bertahun-tahun dia minder, dia rendah diri. Ternyata belum pulih. Jadi Anda yang sudah terima Yesus, Anda harus ngerti. Bukan berarti kalau roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita maka sudah sepenuhnya pulih. Hari ini buka hatimu. Izinkan Roh Kudus bekerja memulihkan jiwa saudara. Itu yang dilakukan Pak Obadja. Akhirnya dia belajar surrender, berserah penuh sama Tuhan. Serahkan semua ketakutannya, mindernya, rendah dirinya, kekhawatirannya. Dia serahkan sepenuhnya sama Tuhan, sama rencana Tuhan. Dia berserah penuh. Walaupun bergumul. Tapi dia berserah penuh. Disuruh melayani dalam keadaan seperti itu kan gak berani ya, minder. Tapi dia berserah, dia belajar taat sama Tuhan. Dia buka hatinya, dia minta Tuhan penuhi aku. Sampai akhirnya dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sampai akhirnya terobosan rohani terjadi. Dan begitu terobosan rohani terjadi, tiba-tiba mindernya lenyap. Rendah dirinya lenyap, ketakutannya lenyap. Tiba-tiba muncul keberanian yang luar biasa. Kalau jiwa kita sudah dipulihkan, nanti yang muncul keberanian, yang muncul kekuatan, yang kita alami kemerdekaan, yang kita alami kelepasan. Itu sebabnya sejak waktu itu sampai sekarang, Pak Obadja benar-benar dimerdekakan jiwanya. Dia melayani Tuhan dengan sukacita. Dia memberitakan Injil, dia bersaksi, dia selamatkan jiwa-jiwa. Setiap minggu puluhan ribu orang diberkati melalui pelayanannya. Kenapa? Jiwanya dipulihkan. Saudara mau jiwamu dipulihkan? Surrender, berserah sama Tuhan.